Halo, good morning everyone. Welcome back. Kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi tes CPNS 2021. My quote for today is, "An investment in knowledge pays the best interest." Yang artinya adalah investasi dalam pengetahuan membayar bunga terbaik. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 16,1/3% dari 32.400 adalah. Nah, perhatikan di sini ada kata dari. Kalau di dalam matematika, operasi hitungnya adalah kali. Artinya adalah kali. Jadi bilangan ini dikalikan dengan ini. 16,1/3% dikalikan dengan 32.400. Nah, persen ini artinya adalah bilangan ini dibagi dengan 100. Contohnya, kalau misalkan punya 100%, itu artinya adalah 100/100, yang hasilnya adalah 1. Kemudian, 50%, ini artinya adalah 50/100, yang hasilnya adalah 1/2. Oke, kita masuk ke soal. 16,1/3% dikali dengan 32.400. Nah, di sini 16,1/3 itu adalah merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Bagaimana caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan yang di depan, kemudian nanti ditambahkan dengan bilangan yang di atas. Gitu ya. Jadi 16 dikali 3 ditambah 1. 16 dikali 3 adalah 48, 48 ditambah 1 adalah 49. Jadi 49/3% dikali dengan 32.400. Nah, tadi saya bilang bahwa persen itu artinya adalah bilangan tersebut dibagikan dengan 100. Maka ini 49/3 dibagi dengan 100 dikali dengan 32.400. Nah, di sini ada dua bilangan, ada 0 sama, boleh dicoret. Kemudian sisanya adalah 49/3 dikalikan dengan 324. Nah, bilangan 324 dengan 3 ini masih bisa dicoret lagi atau disederhanakan. Yang ini dibagi 3, hasilnya adalah 108. Sehingga hasilnya adalah 49 dikalikan dengan 108 sama dengan 5292. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, next question. Jika 3x minus y sama dengan 13 dan 4x minus 6y sama dengan 8, maka nilai dari x minus 5y sama dengan blank blank blank. Oke, caranya adalah kita akan mengeliminasi. Jadi solusinya adalah eliminasi. Boleh substitusi, tapi lebih cepat dieliminasi. Nah, kita eliminasi kedua persamaan di atas. Kita tulis ulang kembali persamaannya. 3x minus y sama dengan 13. Yang di bawah 4x, persamaan yang kedua. 4x minus 6y sama dengan 8. Oke, kalian letakkan x dengan x, y dengan y berurutan ya. Nah, eliminasi itu artinya adalah menghabiskan salah satu variabel, apakah itu dari x, apakah itu dari y. Nah, kalau saya memilih lebih gampang, kita akan menghabiskan variabel y. Di sini, angka yang di depan y adalah 1. Di sini, angka yang di depan y adalah 6. Nah, kita akan samakan dulu angka yang di depan atau yang namanya adalah coefficient. Yang ini akan saya kalikan 6 supaya sama yang di bawah. Yang di bawah kalikan dengan 1. Maka persamaan ini menjadi 18x minus y dikali 6. 6y, ingat harus semua dikalikan dengan 6 ya.
13 dikali 6, hasilnya adalah 78. Oke, persamaan yang kedua dikalikan dengan 1, maka menjadi tetap sama, yaitu 4x minus 6y sama dengan 8. Oke, next. Apakah solusinya ditambah kedua persamaan ini, atau dikalikan, atau dikurangkan? Nah, kalau kalian ketemu, misalkan ada minus dan minus, maka solusinya adalah minus juga. Kalau kalian ketemu minus dan plus, maka solusinya adalah plus, atau dijumlahkan. Kalau kalian ketemu nanti bilangan yang mau dihabiskan plus dengan plus, maka solusinya adalah minus. Oke, kita masuk ke sini. Sini ada minus, di depannya minus 6 ya. 6y, yang di bawahnya adalah minus 6y. Maka minus dengan minus berarti nanti kita kurangkan. Oke. Next, kita kurangkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. 16x dikurang 4x. Bacanya gitu ya. 14x. 6y minus 6y dikurang minus 6y. Maka ini akan habis. Sama dengan 78 dikurang 8. 78 dikurang 8 adalah 70. Maka x adalah 70 per 14, yang hasilnya adalah 5. Oke, nilai x sudah ketemu. Next, kita akan mencari nilai y. Kalau x-nya udah ketemu sama dengan 5, substitusi ke salah satu persamaan tadi, apakah yang pertama atau yang kedua. Nah, saya pilih persamaan yang pertama. Substitusi ke persamaan pertama, persamaan yang pertamanya adalah 3x minus y sama dengan 13. Berarti 3 dikali dengan 5, ini dot ya, 3 dikali 5 min y sama dengan 13. 3 kali 5 adalah 15, min y sama dengan 13. Oke, pindah ruas. Y pindah ruas ke kanan, 13 pindah ruas ke kiri. Jadi, 15 min 13 sama dengan y. Maka y-nya adalah 2. Oke, next kita akan cari nilai daripada x dikurang 5y. X dikurang 5y, maka nilai x-nya adalah 5, kita masukin minus 5, nilai y-nya adalah 2, maka ini adalah 5 dikurang 10, hasilnya adalah minus 5. Okay, so the answer is opsi D. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah Rp2.000 dan tarif selanjutnya adalah Rp1.500. Jika parkir selama 5 jam, maka biaya yang harus dibayar adalah berapa? Parkirnya adalah 5 jam, maka ini kita uraikan menjadi 2 jam pertama ada 1 kali. Nah, udah 2 jam dipakai dari 5 jam, berarti sisanya 3 jam. Berarti 1 jam berapa kali? Yaitu 3 kali. Maka biaya yang harus dibayarkan adalah 1 dikalikan dengan 2.000 ditambah 3 dikalikan dengan 1.500. Oke, 2.000 dikali 1 adalah 2.000 ditambah 3 dikali 1.500 adalah 4.500. Maka total yang harus dibayarkan adalah Rp6.500. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next question. Pertanyaannya adalah bentuk narasi. Kali ini, seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, F, dan N. Oke, kecamatannya adalah, kita tuliskan dulu, J, K, L, M, dan N. Dengan ketentuan sebagai berikut, ada 3 ketentuan di sini. Kita langsung ke pertanyaannya. 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah, berarti dia akan mengunjungi, karena ada 5 kecamatan, berarti urutan kunjungannya adalah 1,
2, 3, 4, dan 5. Nah, ia dapat berkunjung ke kecamatan, pernyataan yang pertama adalah ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Berarti M itu setelah L dan N. Oke. Pernyataan yang kedua, ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Jadi J dulu baru N. Oke, next. Ini clue-nya nih. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Berarti kita lock di sini kecamatan yang kedua adalah K. Nah, kemungkinan di sini 1, 3, 4, 5 adalah L, N, M, dan J sisanya. Oke, tadi pernyataan yang pertama adalah M itu setelah L dan N. Nah, urutan N dan L ini juga tidak tahu apakah L dulu atau N. Kemudian J sebelum N adalah J. Nah, di sini ada clue-nya lagi. Dua kecamatan yang dapat dikunjungi adalah N. Berarti nanti dua kecamatan yang dapat dikunjungi di N. Kita buat dulu. N itu kemungkinan bisa di sini, ini, dan ini. Oke. Kemudian J itu boleh juga di sini, dan di sini. Next, L-nya juga boleh kemungkinan di sini. Perhatikan kalimat yang di dalam pertanyaan. Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Berarti dua kecamatan, N itu harus dua kecamatan. Nah, kalau N-nya di sini tidak ada setelahnya, berarti N di sini tidak mungkin. Dua kecamatan di sini setelah 4, 5 hanya satu kecamatan. Berarti nggak mungkin di sini. Nah, kemungkinannya adalah di urutan 1 dan 3. Nah, next. Kemudian, pernyataan yang sini, J itu adalah sebelum N. J itu harus sebelum N. J itu harus sebelum N. Tadi kan N kemungkinan di yang pertama atau ketiga. Kalau J sebelum N, berarti kemungkinannya adalah di sini, di nomor 1. Nggak mungkin di sini. Karena N di nomor 4 nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin karena di cross di sini. Ini juga tidak akan mungkin. Oke, kita lock. Berarti J-nya adalah di urutan nomor 1. J-nya adalah di sini. Oke, J-nya sudah. Berarti kalau kita lock J-nya di sini, berarti N-nya otomatis yang di sini akan di cross. Berarti N-nya di urutan ketiga. Oke, N sudah habis semua. Sekarang kita masukin L dan M sisanya. Nah, di sini L nggak mungkin, di sini L nggak mungkin. Berarti L-nya itu adalah di sini dan di sini. Nah, dikatakan di sini bahwa M itu setelah L dan M. Berarti kalau L dan M, berarti M-nya di sini. Berarti L-nya adalah di sini. Berarti jawabannya adalah dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Dua kecamatan setelah N adalah L dan M. So, jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya adalah seorang anak bernama Oni memiliki ladang yang ditanami pohon sengon dan pohon jati dengan rata-rata tinggi pohon adalah 530 cm. Rata-rata tinggi pohon dan pohon sengon adalah 420 cm dan pohon jati adalah 560 cm. Jika A adalah jumlah pohon sengon dan B adalah jumlah pohon jati, maka sengon dan jati. Sengon itu A, jati itu adalah B. Rata-rata tinggi pohon. Oke, rumusnya adalah rata-rata tinggi pohon seluruhnya sama dengan rata-rata tinggi pohon sengon dikali dengan jumlahnya ditambah rata-rata tinggi pohon jati dikali dengan
jumlah pohon jati dibagi dengan pohon jati ditambah pohon sengon. Oke. Next, caranya adalah kita kalikan silang. Atas dikali bawah, bawah dikali atas. Jadi ini adalah 530 dikali A plus B sama dengan 420A ditambah 560B. Oke, next kita kalikan rainbow ke dalam. 530 kali A berarti 530A ditambah 530 kali B berarti 530B sama dengan 420A tambah 560B. Next, kita gabungkan yang mempunyai variabel sama, tapi clue-nya adalah usahakan yang kecil pindah ke yang besar. Nah, contohnya di sini 530A, di sini 420A. Maka 420A-nya yang pindah ke kiri. Berarti 530A dikurang 420A sama dengan, nah di sini adalah 560B tetap, yang 530B yang kiri dipindah ke kanan jadi minus 530B. Oke, 530A dikurang 420A, maka hasilnya adalah 110A. 560B dikurang dengan 530B, hasilnya adalah 30B. Maka B-nya adalah 110 per 110A per 30. Atau ini boleh dicoret, berarti B-nya adalah 11 per 3A. Maka B-nya adalah lebih besar dari A. B lebih besar dari A. Tidak ada optionnya, atau A lebih kecil dari B. Jawabannya adalah yang D.